Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Santiago Castro menanggapi dengan santai rumor ketertarikan AC Milan kepadanya. Castro diwawancarai oleh La Gazzetta dello Sport. Dia ditanya tentang beberapa hal dan salah satunya terkait rumor ketertarikan dari Rossoneri. Rekor komentar penyerang milik Bolonya itu disampaikan melalui Milan News. Ada 2 bulan tersisa sampai akhir musim dan saya merasa hebat dengan Bolonya. Saya merasa seperti saya adalah bagian dari keluarga yang sesungguhnya. Jadi hari ini saya hanya memikirkan keluarga ini, tetapi saya tidak pernah mengatakan saya akan tinggal di sini selama beberapa tahun lagi, mempermalukan diri saya sebagai seseorang yang berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Anda tidak pernah tahu tentang bursa transfer, tetapi saya mengingatkan Anda bahwa saya juga baru-baru ini memperbarui kontrak saya. Jadi, ungkapnya. AC Milan mulai pikir-pikir untuk menandatangani Lorenzo Pellegrini setelah pertemuan sebelumnya menurut sebuah laporan. Milan News mengutip calciomercato.it yang melaporkan bahwa gelandang timnas Italia itu telah mengadakan kontak dengan Diavolo. Namun sejauh ini, pembicaraan hanya terus berlanjut dengan Iglitare, sedangkan manajemen klub dilaporkan telah mundur setelah pertemuan awal tersebut. Di atas kertas, Pellegrini merupakan profil yang dinilai sangat cocok untuk lini tengah Milan pada musim panas mendatang. Dia memiliki pengalaman di Serie A, selain itu kehadirannya akan menambah kedalaman lini tengah klub yang berpotensi besar bermain di Liga Champions musim depan. Namun manajemen dilaporkan lebih suka memperkuat area lain seperti bek tengah dan mempertahankan lini tengah yang telah diisi oleh pakem Luka Modric, Adrien Rabiot, dan Yusuf Fofana yang terus menjadi andalan dalam formasi Massimiliano Allegri. AC Milan tetap berusaha untuk menandatangani Kerim Alazbegovic meskipun dia dipastikan pindah ke Jerman menurut sebuah laporan. Bayer Leverkusen merupakan klub induk dari Kerim sebelum dirinya memperkuat RB Salzburg di Austria. Dalam kesepakatan transfer tersebut, klub Jerman memiliki klausul untuk memiliki hak pembelian kembali pemain asal Bosnia itu, dan tampaknya sekarang semakin dekat dia akan kembali ke tanah Jerman. Meskipun masa depan jangka pendeknya sudah jelas, Nicolo Ceccarini dari Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Rossoneri tetap akan terus mengawasi perkembangan dari sang pemain. Rekor komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Milan juga sedang mempertimbangkan penandatanganan potensial dan memantau dengan cermat Kerim Alazbegovic, pemain muda asal Bosnia yang lahir pada tahun 2007 dan bermain di Salzburg, di mana Bayer Leverkusen telah menggunakan opsi pembelian kembali mereka. Juventus, Napoli, dan Roma juga tertarik kepadanya. Untuk saat ini, hal tersebut masih kemungkinan, tetapi dia adalah pemain yang AC Milan alihkan pandangan ke mereka kepadanya. Ungkapnya. Massimiliano Allegri tidak beri waktu istirahat setelah AC Milan dipermalukan di Stadion Diego Armando Maradona menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan melawan Napoli, tim langsung bergegas menuju kendaraan mereka dan kembali ke Milano semalam itu juga. Tidak hanya itu, besok paginya sesi latihan langsung dijadwalkan di Milanello setelah kekalahan memalukan tersebut. Seperti biasa, para starter dan pemain yang bermain dari bangku cadangan akan melakukan pemanasan lebih dahulu, sedangkan pemain yang tidak bermain langsung menjalani sesi latihan penuh. Keputusan ini diambil juga karena pertandingan berikutnya akan dilaksanakan pada akhir pekan ini melawan Udinese di San Siro. Harus segera memberikan respons setelah kekalahan dari Napoli dan turun ke posisi 3, yang membuat peluang untuk mengamankan kualifikasi Liga Champions musim depan mulai diragukan serta impian Scudetto semakin terlihat mustahil. Masih ada selisih 6 poin dari tempat kelima, tetapi Juventus sedang dalam performa bagus sehingga kemenangan harus terus menjadi harga mati. Tony De Winter menegaskan bahwa AC Milan harus tetap fokus pada diri mereka sendiri setelah kekalahan melawan Napoli. Setelah pertandingan, De Winter diwawancarai oleh Sport Media Asia tentang pendapatnya terkait kekalahan yang ditelan Diavolo di markas Napoli. Berikut komentar bek asal Belgia itu disampaikan melalui Milan News. Pertandingan yang sangat tertutup dari kedua tim. Ada beberapa peluang dan mereka mencetak gol dengan peluang tersebut. Mereka bertahan baik. Kami kurang beruntung dalam bentrokan kali ini, tetapi tetap pujian untuk mereka. Seperti yang telah kami lakukan sepanjang tahun, kami akan menatap setiap pertandingan satu persatu. Musim tidak berakhir hari ini, kami akan melihat di mana kami akan finish. Kami perlu menemukan keseimbangan, bergerak maju seperti yang telah kami lakukan untuk mencapai titik ini di klasemen. Gol 6 poin dari tempat kelima adalah keuntungan. Bicara kami menghadapi musim ini adalah dengan cara fokus pada diri kami sendiri. Ungkapnya. AC Milan pertimbangan untuk menandatangani bintang muda milik Frankfurt musim panas kali ini menurut sebuah laporan. Uzun yang merupakan talenta muda milik Frankfurt saat ini telah masuk ke dalam radar-radar klub top Eropa. Football mengutip Bild yang melaporkan bahwa saat ini Diavolo telah ikut ke dalam antrean dari pemain yang tampaknya kesal dengan pernyataan dari pelatih kepala klub. Rekor komentar sang pelatih, dia tidak paham dengan apa yang harus dilakukannya dengan dan tanpa bola. Dia dapat melakukan hal itu di tempat lain. Alasan beberapa pemain tidak bermain adalah karena Anda bisa menjadi sangat baik dalam menguasai bola
bola tetapi tidak cukup baik tanpanya. Bahwa asuhan saya, Anda tidak akan bermain dengan jersey ini. Saya tegaskan hal itu, ungkapnya. Komentar tersebut memang terlihat seperti penghinaan bagi sang pemain di hadapan publik yang membuat kepindahannya pada musim panas mendatang bisa saja terjadi. Sebelumnya, Frankfurt menghargainya sekitar 80 juta euro, tetapi setelah insiden tersebut serta beberapa cedera, tampaknya 40 juta euro sudah cukup meluluhkan hati tim Jerman itu. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan mendapatkan kabar baik setelah Matteo Gabbia sudah terlihat kembali bersama rekan satu timnya yang lain. Sejak pertandingan melawan Parma di San Siro, Milan tidak lagi diperkuat Gabbia karena bek Italia itu harus menjalani operasi demi menyelesaikan permasalahan hernia. Pasca operasi, dia menjalani proses pemulihan serta melaksanakan latihan secara individu dan posisinya digantikan oleh Cone De Winter yang bermain cukup baik. Namun sekarang Massimiliano Allegri mendapatkan kabar baik setelah Rossoneri mengkonfirmasi bahwa Gabbia telah berlatih bersama tim di Milanello. Meskipun begitu, para staf tetap akan terus memantau perkembangan dari kondisi Gabbia karena klub tidak ingin kondisinya menjadi lebih buruk. Hal baru melihat AC Milan menerima denda musim ini dan sekarang Sporting Judge telah kembali mendenda mereka menurut sebuah laporan. Di musim ini, jika Milan mau menjalani match week tanpa menerima denda itu seperti sebuah prestasi. Hal ini tidak lepas karena sepanjang musim ini Diavolo telah menerima denda lebih dari 70.000 euro. Dalam 10 putaran pertama musim ini, mereka telah didenda 20.000 euro dan nominal tagihan tersebut terus membengkak hingga saat ini. Sekarang Milan News melaporkan bahwa Sporting Judge telah mengumumkan denda terbaru kepada klub hari ini setelah berakhir Serie A matchday ke-31. Dalam pernyataan itu dikonfirmasi bahwa Diavolo telah diharuskan membayar denda sebesar 25.000 euro. Denda terbaru ini membuat total pengeluaran klub membayar denda telah lebih dari 100.000 euro yang jelas tidak baik bagi klub seperti Milan. Denda ini diberikan karena tim menunda dimulainya babak kedua serta menunda dimulainya kick-off babak pertama pada pertandingan awal pekan ini. Semoga hal ini dapat segera diperbaiki. Massimiliano Allegri yang merupakan manajer AC Milan tetap menjadi kandidat untuk pelatih timnas Italia menurut sebuah laporan. Setelah kekalahan dari Bosnia, beberapa pelatih terkenal asal Italia telah dikaitkan dengan peran untuk menukangnya Azzurri. Ada 4 kandidat utama untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Gennaro Gattuso itu seperti Antonio Conte, Roberto Mancini, Simone Inzaghi, dan juga Allegri. Mancini dan Inzaghi tetap bungkam terkait rumor tersebut, tetapi wartawan Italia memiliki kesempatan untuk mewawancarai Conte serta Allegri. Calciomercato.com melaporkan bahwa manajer Napoli agak terbuka tentang pekerjaan itu dan mengkonfirmasi rumor ketertarikan pada dirinya. Dari sisi Milanello, wartawan mendapatkan respon yang sangat kontras karena Allegri menegaskan bahwa dia ingin tetap bertahan di klub untuk waktu yang lama. Namun Alfredo Pedula juga menyatakan bahwa Allegri dipandang sebagai pilihan sempurna bagi FIGC terlepas dari penolakannya secara publik. Namun tampaknya pria 58 tahun itu tetap akan mendapat sambutan baik dari federasi.